Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah Majelis Taklim Dian Yusuf Al-Qalbu yang saya hormati dan Allah muliakan, bil khusus guru kita semua Kausan Husin Haji Pardi, juga ketua Majelis Taklim, Haji Agus, umum semuanya, ibu bapak yang nampak hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang beriman, yang setidaknya saat ini kita bisa meluangkan waktu untuk sesuatu yang insyaallah bernilaikan ibadah. Juga kita bersyukur alhamdulillah pada malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, hidung masih bisa menghirup udara, mulut masih bisa ngomong, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa mengayun. Ini berarti tanda bukti Allah masih sayang sama kita, dan Allah masih selalu memberikan peluang untuk kita mengumpulkan poin-poin nilai ibadah yang untuk bekal kita kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu masih mendengar Bu? Pak masih melihat Pak? Alhamdulillah. Ini kalau sudah nggak mendengarkan bingung.
Kadang-kadang kalau misalnya kita ngobrol ngomong sama yang budak, kita ngomong ke sana, dia jawabnya ke sini. Kadang-kadang begitu yang budak mah. Kita tanya yang budak, "Bang sehat?" "Apa? Saya mah nggak makan." Kemana jawabannya? "Enggak, kamu sehat." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Bapak kamu mati?" Gitu. Jawabannya kemana-mana. Kadang-kadang yang budak mah. Alhamdulillah kita gak budak ya. Berarti ini tanda syukur, kita bersyukuri nikmat dari Allah. Betapa hebatnya Allah, luar biasa. Itu pernah Pak, yang satu jalannya gak bisa, yang satu jalan gak bisa, yang satu lagi gak ngeliat. Kemudian yang gak ngeliat itu ngegendong yang gak bisa jalan. Pas begitu lagi jalan melewati kampung-kampung, terus emang sahabatan dari dulu. Yang gak bisa jalan sama yang buta, yang buta ngegendong diarahin sama yang buta, ngegendong diarahin sama yang gak bisa jalan. Terus aja pas begitu melewati tempat mandi berhenti gitu. Ngapain berhenti? Tar dulu, ada sesuatu yang harus kita urus katanya. Pas begitu lama ngeliatnya, emangnya ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Ternyata dia itu ngeliat yang lagi mandi cewek. Lu ngeliat cewek ya? Kata yang buta itu. Enggak katanya. Benar. Lu lihat cewek yang enggak. Namanya kenapa? Ini kerasa pundak katanya, bukan ini apa? Allah karim hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kita bersyukur alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan langkah demi langkah kita dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalamah tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam, mustika alam, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'annya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nantinya akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbal. Allahumma shalli ala
di medsos, media sosial lagi rame, lagi diobok-obok Islam ini. Bukan diobok-obok yang lain-lain, diobok-obok agama kita. Dari dulu Indonesia ini hadirin kaum muslimin Islamnya terbesar, mau dihancurkan dengan berbagai macam cara kagak bisa. Nah sekarang juga lagi diobok-obok, ingin dihancurkan Islam, tapi alhamdulillah kita masih istiqomah, masih kuat. Makanya berharap mudah-mudahan semuanya dikuatkan iman Islam oleh Allah. Ini ada istighfar hadirin kaum muslimin. Saya dijajah dari kakak saya dari Abu Yanilom. Abu Yanilom orang Sukabumi. Bahkan ketika hajian kemarin, Abu Yanilom ini adalah salah satu khatib di Arafah yang bunyinya, ikutin semuanya, Astaghfirullahaladzim li abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baca 100 kali. Itu istighfar untuk kedua orang tuanya baginda Nabi. Saya ulangi lagi, Astaghfirullahaladzim li abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Astaghfirullahaladzim li abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu itu istighfar untuk kedua orang tua baginda Nabi. Kemudian istighfar yang kedua ini, Astaghfirullahaladzim li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi Astaghfirullahaladzim li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal enggak? Hafal enggak? Enggak. Bawa. Enggak hafal. Enak nih kalau ngajar sama yang lupa, tuh enak saya. Jadi ulang-balik agak beres-beres. Astaghfirullahaladzim li abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baca 100. Satu lagi, Astaghfirullahaladzim li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bacanya 100. Jadi 200 bacanya. Tapi awas jangan sampai saya juga lah baca istighfar. Kata ustaznya juga kan begitu. Astaghfirullahaladzim ya awali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Astaghfirullahaladzim li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Nah, itu jangan begitu. Maksudnya baca terus-terusan 100 kali. Masa kita wiridan beres sholat subhanallah 33, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33. Jangan begitu, baca bolak-balik. Memang kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak ada nih orang sono, orang jauh, bukan orang sini, bukan jauh, orang Cianjur. Ada orang Cianjur ada. Ya ada orang Cianjur hadirin kaum muslimin. Doanya begini, ya Allah doa saya kayak kemarin. Malas amat berdoa. Walaupun kita cuma doa Rabbana atina fid dunya hasanah, bolak-balik juga kagak apa-apa, Bu, Pak. Terus aja panjatkan doa, jangan sampai bosan. Kita ini bisa sehat sekarang, kita bisa kuat sekarang, itu mungkin bisa jadi karena doa kita yang dulu. Nah makanya banyakin doa kepada Allah Subhanahu, banyakin istighfar, banyakin salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu biarlah berlalu, kita hadapi ke depan. Siap? Insya
kaum muslimin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu kecil, baginda Nabi masih umuran 2 tahun, 3 tahun ke atas. Hadirin kaum muslimin, sama ibundanya diajak. Kalau bahasa kita mungkin begini sama Nabi Muhammad kecil, Muhammad kita ziarah ke bapakmu. Karena ketika baginda Nabi lahir, baginda Nabi sudah yatim. Baginda Nabi diajak sama ibunya ziarah ke ayahnya. Ayahnya Nabi Muhammad siapa? Pak, ayahnya Nabi Muhammad siapa? Siapa? Abdul. Ibundanya Nabi Muhammad siapa? Siti Amin. Lahirnya di mana Nabi Muhammad? Hijrahnya ke mana Nabi Muhammad? Wafatnya di mana Nabi Muhammad? Dikuburkannya di mana Nabi Muhammad? Madinah. Lahirnya hari apa? Tanggal berapa? 12 Rabiul. Tahunnya tahun apa? Gajah. Masehinya lupa apa tinyaho? Jujur kan tinyaho. Masehinya 571 lahirnya baginda Nabi Muhammad. Itu baginda Nabi diajak sama ibundanya ziarah ke ayahnya. Pas begitu jauh perjalanan ibunya sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad masih kecil. Di tengah perjalanan, hadirin kaum muslimin rahimahumullah, ibunya tiba-tiba parah sakit. Kemudian di jalanan ibunya gak kuat lagi jalan. Masya Allah, tabarakallah, hadirin kaum muslimin, perjuangan seorang ibu betapa hebat dan luar biasa. Kemudian tidur di tengah jalan, jauh kemana-mana. Ini ibundanya baginda Nabi tidur di pangkuannya Nabi Muhammad masih kecil. Tidur di pangkuannya, mana jauh kemana-mana. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Kata baginda Nabi, Mama kenapa? Mama kenapa? Jangan meninggalkan aku. Masya Allah, hadirin kaum muslimin, perjuangan seorang ibu itu hebat. Kemudian baginda Nabi, hadirin kaum muslimin rahimahumullah, sudah lahir yatim, kemudian menghadapi kesulitan ketika mau ziarah ke ayahnya. Ke ayahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dielus-elus keningnya, kening ibunya. Mama, jangan tinggalkan aku, Mama. Ya Allah, ya Rabbana, hadirin kaum muslimin. Makanya kita ini kan seorang anak. Ke ibu itu jangan sampai kita suka melawan. Ibu itu perjuangannya hebat. Mungkin ibu-ibu, Pak, bapak-bapak nggak mungkin ngerasain. Ibu-ibu itu ngerasain yang namanya hamil. Hamil 9 bulan 10 hari. Kita berada di dalam rahimnya. Kemana-mana dibawa. Ke mall dibawa. Gak pernah ditaruh dulu perutnya. Bener gak? Berat gak, Bu? Berat. Kemudian ke pasar dibawa. Kemana-mana dibawa, hadirin kaum muslimin. Makanya bapak-bapak kalau mau ngerasain, cobain aja kelapa 3 aja ikat di perut. Pasti bakal ngerasain betapa beratnya seorang ibu sedang hamil. Nah, makanya kalau ada seorang anak yang berani melawan kepada orang tuanya, bahaya, gak bakalan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kemudian lama di tengah perjalanan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kuat, baginda Nabi hebat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya yang dipegang itu, yang menjadi pegangan itu hanya Allah Subhanahu. Kita pun hadirin kaum muslimin, ibu punya suami, suami punya istri, tetap kita menghadap Allah sendiri-sendiri nantinya. Sendiri-sendiri. Suami ibu misalnya meninggal, walaupun ibu cintanya cinta mati, tetap kalau suaminya modal, suaminya mati, ibu gak bakal ikut masuk di kubur. Ikut apa enggak? Enggak, boro-boro gak bakal ikut. Bapak punya istri, istrinya yang paling dicintai, bahkan rayuan-rayuan gombal pun keluar. Pokoknya tidak ada lagi di dunia ini yang aku cintai, hanya kamu seorang. Pret lah. Pas begitu giliran istrinya meninggal, bapaknya, suaminya ikut kuburin, itu injekin tanahnya paling kenceng. Alhamdulillah modal juga loh. Nah makanya kembali lagi hadirin kaum muslimin, semuanya juga giliran menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Makanya perbaiki amal kita, perbaiki ibadah kita yang benar, yang khusyuk, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah nanti kita bakal bertemu lagi, berjumpa lagi dengan keluarga kita, bakal dikumpulkan lagi hadirin kaum muslimin. Harapan mudah-mudahan suami istri, anak kita semua bisa berkumpul lagi di dalam rahmatnya Allah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antaranya hadirin kaum muslimin, tempat yang kita jadikan untuk pengajian, tempat untuk kita jadikan berzikir, tempat untuk kita jadikan taklim, ngaji, ingat sama Allah, akan menjadi saksi, bahkan akan menjadi kendaraan kita untuk menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Jangan salah, tempat ini akan menjadi saksi buat kita. Bahkan baju yang kita pakai pun akan menjadi saksi. Di gelas-gelas di depan Pak, itu jadi saksi nantinya. Ibu pakai kerudung putih, merah, hijau, lordi, hidup, belang, abu-abu, terserah, konengnya. Nah, itu akan menjadi saksi buat kita bahwa pakaian ini pernah dipakai. Makanya mudah-mudahan semuanya ada dalam rahmat Allah, ada dalam ridho Allah, kita semua bisa masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini siapa saja yang wajib untuk melaksanakan sholat? Innama tajibu sholatu ala kulli muslimin. Sesungguhnya wajib sholat itu ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Dari manapun orang datang, dari suku manapun dia dilahirkan, apapun warna kulitnya, kalau Islam wajib untuk melaksanakan sholat. Sholat itu apa? Sholat itu artinya doa. Karena dalam sholat itu banyak doa. Ketika kita dalam iktidal, apa bacaan dalam iktidal? Sami Allahu liman hamidah, apa bacaannya? Apa bacaannya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu doa apa bukan? Doa. Kemudian ketika kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini
wa'afini wa'fu anni. Salat itu artinya doa, itu menurut bahasa. Kalau salat menurut syara, menurut istilah, menurut syariat, salat itu adalah sesuatu hal yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu namanya salat. Nah, kewajiban salat itu hadirin kaum muslimin untuk orang Islam, mau laki-laki mau perempuan, wajib untuk melaksanakan salat. Kemudian balighin yang sudah terkena wajib melaksanakan salat itu adalah orang Islam yang sudah baligh. Baligh itu apa? Baligh itu kalau sudah umur 15 tahun, di laki-laki dan di perempuan wajib untuk melaksanakan salat. Gimana kalau misalnya orang itu belum baligh? Kalau belum baligh, nah hadirin kaum muslimin, itu melaksanakannya tidak wajib. Adapun diajak sholat anak kita yang belum baligh misalnya, itu sunnah hukumnya perlu kita ajari si anak itu untuk melaksanakan sholat. Bahkan diantaranya wa yu'maru biha bisab'i wa yudrabu 'alaiha bi asyri. Ketika anak umur 7 tahun maka perlu dan penting harus diperintah sholat. Kita punya anak di bawah umur 7 tahun harus diperintah sholat. Supaya apa? Supaya terbiasa nantinya. Jangan sampai didiamkan saja. Kita sebagai orang tua harus selalu nyuruh dan perintah kepada anak untuk melaksanakan sholat walaupun umurnya baru 6 tahun atau 7 tahun. Agama sudah memerintahkan untuk memerintahkan sholat. Bahkan wa yudrabu 'alaiha li asyri, ketika si anak itu sudah sampai umur 10 tahun, merintahnya juga harus disertai dengan mukul, dipukul. Tapi mukulnya jangan sampai menyakiti. Pelan-pelan, sholat dong deh. Ayo sholat. Ntar kamu kalau gak sholat gak dikasih uang jajan loh. Kalau kamu gak sholat ntar kamu masuk neraka loh. Kalau kamu sholat nanti kamu bakal masuk surga. Harus disertai seperti itu. Mukulnya jangan sampai menyakiti. Jangan sampai ayo sholat sih, kamu sholat dipencit siapa ayo. Jangan keras-keras, biasa aja. Itu perlu wajib malah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, merintahkan sholat kepada anak. Kadang-kadang kita itu bangganya ke anak, kadang-kadang bangga kalau misalnya anak bisa bahasa Inggris, bangga anak kalau bisa bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Giliran anak gak bisa baca Quran, biasa-biasa saja. Betul gak? Giliran anak misalnya gak sholat, biasa-biasa saja. Yang padahal orang tua itu peran harus menjadi peran utama. Ketika si anak itu gak bisa Quran, kita harus sedih. Ketika anak gak sholat, kita harus sedih. Karena kenapa? Itu yang akan bisa mendoakan kita kelak nanti kalau kita sudah mati. Makanya suruh anak sholat. Aduh, saya mah kalau nyuruh anak itu sulit dan susah. Jangan sampai bosan-bosan kita nyuruh anak. Disertai dengan doa. Karena kenapa? Yang ngasih pintar, yang ngasih bisa, yang bisa mendatangkan maut itu adalah Allah. Makanya sertai dengan doa. Ini misalnya, ini kadang-kadang ibu punya suami akhlaknya jelek misalnya, disuruh sholat, ayo pas sholat pak. Emangnya gua sholat harus bilang sama lo? Ada yang begitu ada? Ada guru di sini kumplit berarti. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai bosan-bosan kita nyuruh sholat. Suami kepada istri, istri kepada suami. Karena kenapa? Itu kewajiban bersama. Harus dilaksanakan, harus dilakukan. Itu kewajiban kita sebagai
makhluk terhadap sang Khalik. Atau misalnya kadang-kadang suami nyuruh sama istrinya, ayo mas sholat, taraja, ayo aja ntar, akhirnya nggak sholat. Nah, maka dalam segi pemerintahnya itu jangan sampai bosan-bosan, juga sertai dengan doa sama Allah. Karena kenapa? Yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu. Ya Allah ya Rabbana, suami muslim susah untuk melaksanakan kewajiban sholat ya Allah. Semoga Engkau memberikan hidayah, memberikan taufik kepada suami ya Allah supaya bisa sholat, supaya mau sholat. Suami pun begitu juga, kalau misalnya punya istri yang susah sulit untuk sholat ya Allah ya Rabbana, jadikan istriku yang soleha, mau untuk melaksanakan sholat ya Allah. Nah, selain doa juga harus sering-sering, jangan sampai bosan-bosan untuk nyuruh untuk sholat. Nah, karena kewajiban sholat itu hadirin kaum muslimin, ke setiap orang Islam wajib sholat. Balikin yang balik, akilin yang berakal. Sekarang gimana kalau misalnya ada orang yang edan? Tahu edan? Edan itu bego. Tahu bego? Bego itu tolol. Tahu tolol? Tolol itu orang minum es ditiup. Minum es ditiup, katanya ngebol nih, makanya ditiup. Nah, hadirin kaum muslimin rahimahumullah, orang yang berakal, Islam balik berakal, wajib untuk melaksanakan sholat. Gimana kalau misalnya gak berakal, berarti gila orang itu, gak wajib sholat. Kalau ibu bapak tidak mau untuk melaksanakan sholat, maka harus edan dulu. Gitu aja. Apa susahnya? Edan dulu. Kalau sudah tidak mau sholat, kemudian tahirin, Islam balik berakal, tahirin artinya orang yang suci. Ketika kita mau melaksanakan sholat itu wudu dulu. Jangan sampai kita misalnya sholat lah, wudu enggak, sah apa enggak sholatnya? Tidak sah, karena orang yang sholat itu harus suci. Kemudian wala qada alal kafiri, tidak wajib untuk qada kepada orang kafir yang masuk Islam. Misalnya ada orang kafir mu'alaf masuk Islam, maka bagi orang kafir itu begitu masuk Islam, sholat dari dulunya. Misalnya dia pas mu'alafnya itu begitu balik, begitu umur misalnya 15 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun, maka dari situ ke belakang sholat-sholatnya tidak wajib untuk dibayar, tidak wajib untuk diqadha. Orang kafir masuk Islam, tapi harus diperintahkan wajib mandi wajib. Begitu ikrar 2 kalimat syahadat, maka orang itu wajib untuk mandi wajib, dan sholat-sholat yang sebelumnya tidak usah untuk diqadha. Ibarat seperti anak kecil lagi tanpa dosa bersih. Illal murtad, kecuali orang yang murtad. Na'udzubillah wa na'udzubillah min. Orang murtad itu apa? Orang murtad itu adalah orang Islam keluar dari Islam. Itu namanya murtad itu bisa dengan 3 hal. Satu, bisa dengan ucapan. Yang kedua, bisa dengan pekerjaan tindakan. Ketiga, bisa dengan hati. Tiba-tiba hati ini tidak percaya kepada Allah. Tiba-tiba misalnya orang itu sujud ke selain Allah. Tiba-tiba orang itu ngomong, sholat itu gak wajib. Nah, hadirin kaum muslimin rahimahumullah, kalau orang yang keluar dari Islam berarti murtad. Berapa lama dia dalam murtadnya, kemudian masuk Islam lagi, maka sholat selama dia dalam keadaan murtad wajib harus dibayar, wajib harus diqadha. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Makanya jangan sampai hati ini tetap pantang kepada Allah Subhanahu, aku istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita melaksanakan wudu, maka disunahkan kita baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasubhaka nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Langsung basuh muka. Ketika kita basuh muka, hati ngomong, saya berniat untuk melaksanakan, saya berniat menghilangkan, saya berniat untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, mulut juga ngomong syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Basuh muka itu syahadat. Kemudian ketika kita basuh tangan pun begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tangan kiri pun begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seluruh anggota kita dalam keadaan wudu baca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Begitu beres kita wudu, langsung syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin. Nah, itu untuk memperkuat keimanan kita, insya Allah. Wala sofiyah, tidak juga untuk anak kecil. Anak kecil kan masih kecil, tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Pas begitu masuk balik, maka si anak kecil itu sholat yang pernah di masa kecilnya itu gak wajib dikodok. Dihitungnya pas begitu pertama masuk balik saja. Kalau perempuan kalau sudah keluar head, tahu head Pak? Pak head tahu Pak? Head itu kalau kata anak santri mah head namanya. Apa namanya? Head. Kalau kata anak sekolahan mah menstruasi. Kalau kata preman mah si bewok lagi muntah darah. Itu beda ya. Itu bedanya Bu. Wala sofia. Nah, itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Anak perempuan yang pas begitu haid itu mulai dihitung wajib untuk melaksanakan sholat. Anak perempuan mah kadang-kadang umur 9 tahun sudah haid. Ada umur 9 tahun sudah haid, berarti sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, itu sebagai kita orang tua harus diperhatikan. Nah, kamu sudah haid? Iya Pak, sudah haid. Nah, mulai di situ wajib untuk melaksanakan sholat. Jangan dibiarkan, tong dicicingkeun baik, suruh untuk melaksanakan sholat. Begitu datang bulan puasa, perintah untuk puasa, karena sudah mulai wajib untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu kadang-kadang didiemin aja, kasihan capek pulang sekolah, kasihan masih kecil. Kalau sudah balik mampu, wajib untuk melaksanakan sholat, wajib untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang gak wajib sholat itu hadirin kaum muslimin, orang yang sakalor. Tahu sakalor? Mukma'aleh, orang yang ayan. Tahu ayan? Ayan itu tiba-tiba kayak kejang-kejang begitu. Nah, itu apa namanya? Hah? Mang Yayan? Hah? Mang Yayan aja di bawah awal. Ini Om Adi sama yang tahu. Ayan yang kejang-kejang itu gak wajib sholat. Gimana kalau sudah sadar? Wajib sholat kalau sudah sadar. Bahkan bagi perempuan juga, bagi perempuan kalau lagi haid mah gak wajib sholat. Kalau lagi haid mah pas untuk beres haidnya wajib untuk melaksanakan sholat. Itu jangan mentang-mentang soreha, mentang-mentang imannya lagi naik, haid juga sholat aja terus. Itu mah bukan soreha.
begitu mah awewe bolohong begitu. Bukannya soleha kayak begitu mah kagak tahu ilmunya. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang namanya sholat itu hadirin kaum muslimin harus benar-benar kita laksanakan karena memang itu adalah kewajiban kita sebagai orang Islam. Jangan sampai tidak melaksanakan sholat. Bahkan diantaranya hadirin kaum muslimin, ketika ada orang berani tanpa ada alasan. Ibu Pak, kalau ada orang berani untuk meninggalkan sholat tanpa ada alasan, kuat, mampu, sehat, berakal, balik, kemudian tidak melaksanakan sholat, maka walaupun cuma satu waktu tidak melaksanakan sholat, itu namanya dicatat sama Allah di pintu neraka. Tahu tuh itu pintu neraka kayaknya udah banyak namanya. Nama orang cadas ada kayak di situ. Allah karim. Satu kali saja kita tidak melaksanakan sholat, maka nama orang itu yang tidak melaksanakan sholat dicatat di atas pintunya neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Makanya sholat jangan sampai lupa. Mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan oleh Allah, dikuatkan iman Islam, bisa istiqomah dalam ibadah, khususnya dalam sholat. Pernah ada seseorang yang datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kewajiban sholat sehari semalam itu berapa kali? 5 kali kata baginda Nabi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Udah segitu, itu yang wajibnya. Orang itu bertanya lagi, apakah gak lebih ya Rasulullah? Lebihnya sholat sunnahnya. Di puasa juga 1 bulan kata baginda Nabi. Apakah ada lebihnya? Kata baginda Nabi, tidak ada. Puasa itu cuma 1 bulan. Kalau mau lebihnya, puasa sunnah. Enaknya bagi ibu-ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, cukup sholat 5 waktu, gak usah duha, gak usah tahajud. Ibu-ibu cukup puasa di bulan suci Ramadan, gak usah puasa sunnah Senin Kamis. Kemudian bisa masuk surga dengan catatan taat kepada suami. Beres begitu. Beres. Enak makanya bagi istri. Makanya enak bagi istri. Kan sering saya sampaikan, Bo, kan ibu-ibu mah enak. Enaknya bagaimana? Itu nyuci itu sebenarnya kewajiban suami. Nyuci itu kewajiban suami. Ngepel itu kewajiban suami. Cuci piring semuanya, membersih, nyapu kewajiban suami semuanya juga. Iya. Makanya jangan bilang-bilang ya. Oh, jangan bilang-bilang, Pak. Diam-diam baik, Pak. Sebenarnya nyuci baju, nyuci piring, membersih semuanya kewajiban suami. Ibu mah cukup aja diam di kamar, di bedak, kadang-kadang tidak kayak ditembak. Kewajiban istri itu cuma dapur, kasur, sumur, gitu doang. Gak susah itu dandan, memang halus. Dandan, lipstik deui kan lipstik kudu mahal. Soalnya lipstik yang murah itu sok nempel di gelas. Kadang-kadang sok geuleuh ayeuna barang eta. Pas begitu minum eta lipstik nempel di gelas. Kadang-kadang sok nempel di huntu di aya. Eta lipstik murah begitu. Makanya minta ke suami eta lipstik anu mah mahal. Bedak eta bedak marahal bedakna. Lagi mah pipa wae pipa dipake teh. Kadang-kadang dipake teh Johnson we dipake teh. Pas begitu kahujanan morolok kan. Allah yang mahal pakai
semuanya kewajiban suami semuanya. Istri mah itu tadi, istri mah cuma dipedang kadang-kadang juga kalau yang ditembak. Beres. Setuju tuh. Kewajiban istri apa? Cuma dua doang. Satu taat kepada Allah, yang kedua taat sama suami. Kata suami nyuci ya nyuci lah. Kata suami ngepel ya ngepel. Benar baik. Allah karim. Cuma dua doang, makanya nggak banyak ya. Makanya kan istri mah cukup, istri mah nurut sama suami, taat kepada Allah, sholat yang 5 waktu, gak usah duha tahajud, kemudian puasa yang wajibnya saja, gak usah yang sunah-sunahnya, taat sama suami, udah ahli surga. Enak. Yang penting taat sama suami. Kata suami nongeng ya nongeng kan tuh. Apa Bu? Sararanggan kayak lah ke sekolah. Tadi habis. Bu, ketika ibu nyuci baju suami, maka 1000 kebaikan Allah catat. Ibu nyuci baju suami, maka 1000 kesalahan Allah hapus. Ibu nyuci baju suami, maka 1000 derajat Allah angkat. Saya mah nyucinya suka di laundry, berarti laundry yang punya pahala. Mesin cuci lu buka pahala ya Pak. Kalau Pak Amri mesin cuci arah suka surga. Allah ya. Pak, muliakan istri Pak. Istri itu harus dimuliakan. Para suami, muliakan sang istri. Istri itu luar biasa. Kadang-kadang istri itu saya perhatikan capeknya luar biasa istri itu. Capek istri. Ngurusin rumah tangga, ngepel, nyuci, membersih rumah, nyiapin sarapan, bener gak Bu? Capek, Masya Allah, gak barokallah. Tapi kadang-kadang gak ada harganya di depan suami itu. Ada harganya di depan suami, kadang-kadang kasihan. Pagi-pagi nyuci baju, kemudian jemur baju, sore-sore angkat baju, beres diangkat baju, disetrika baju, beres disetrika baju, dimasukin baju ke lemari, serba baju. Pas malam-malamnya nggak pakai baju juga, kadang-kadang begitu. Capek jadi istri itu, makanya muliakan istri. Kadang-kadang istri gendut lu, jelek lu, ada aja kata-kata begitu. Padahal mah istri itu benar-benar ngurusin suami. Kata istri, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan selalu,
lah gimana nadanya, gimana walau dolin kan. Kalau walau dolinnya panjang walau dolin. Begitu. Kalau pendek walau dolin, walau dolin, amin. Begitu. Jawabannya juga. Nah kalau misalnya hadirin kaum muslimin baca Fatihahnya yang panjang kemudian dipendekin, apalagi di dalam sholat, maka tidak sah sholat kita. Ibu bapak baca Fatihah dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, itu membuang huruf karena di him itu ada iya mati, harus baik Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Makanya Bu, kalaupun kita masih punya pekerjaan, selesaikan dulu pekerjaannya walaupun sudah azan. Mendingan begitu. Kan saya habis awal waktu sholatnya pekerjaan tapi belum beres, daripada sholat mikirin kerjaan. Benar. Bahkan diantaranya agama ilmu fikih memerintahkan kita sebelum sholat lapar makan dulu. Makruh hukumnya kalau kita sholat dalam keadaan lapar. Selain di bulan puasa ya. Awas diapalin lagi. Mentang-mentang di bulan puasa gua lapar, dimakan aja dulu. Tolong begitu kan. Justru lagi puasa. Wajar jangan diomong kalau lapar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lapar sebelum makan misalnya, makan dulu daripada sholat mikirin makan. Kita lagi kerja, daripada sholat mikirin kerja, udah selesaikan dulu supaya ketika kita sholatnya anteng. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi anteng-anteng pakai udah kacau lagi. Tahiyat pun di tahiyat hadirin kaum muslimin itu harus rapi, panjang pendeknya harus kena, tasydidnya harus kena. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Jangan begini, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Jangan, harus panjang di situ dinilainya karena itu wajib panjang. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang wajibnya. Ada yang sunnahnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Suka pakai itu. Kakak kadenge ayo cerita. Hah, kakak kadenge. Itu sunnahnya. Baca itu supaya kita diselamatkan dari siksa kubur, siksa neraka, supaya kita diselamatkan dari fitnah hidup,
fitnah mati, diselamatkan dari fitnah dajjal. Baca itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Begitu. Enggak tahu. Kalau mau tahu tinggal dibuka saja, kan ada di medsosnya, benar kan? Atau tinggal buka aja pengajian Majelis Jian Yusuf Al-Qulub, nongol langsung ada. Insya Allah rapikan sholat kita, rapihkan ibadah kita, insya Allah berkah hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan berkah barokah kita semua. Selamat dunia akhirat, istiqomah dalam ibadah, semuanya dalam keadaan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Ulangi lagi istighfar yang tadi. Astaghfirullahaladzim li abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim li abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim li abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, astaghfirullahaladzim li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.